Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mereview ini konten dari Mas Yuda Putra ya. Satria Motor Indonesia Penipu. Ini adalah awal dari penyesalan. Baik, di konten sebelumnya saya melihat, saya pikir abang ini konten kreator orderannya dari Satria Motor ya. Dia mereview, kemudian dia memang diutus dari sana, tapi ternyata bukan ya. Setelah kita ikuti, dia termasuk salah satu dari konsumen ya, dari konsumen Satria Motor ini yang merasa tertipu. Oke, nanti kita akan kupas tertipunya di apanya, apakah di kendaraannya, apakah di produsennya, apakah di penjualnya. Oke, kita simak ya teman-teman. Oke, Mas Yuda ini ya konten kreator, tapi dia juga beli mobil Satria ini. Mungkin awalnya ya dia udah ikuti di pameran dan sebagainya, dan beli beneran ya, dengan harga yang memang menarik untuk ukuran mobil listrik ya, di bawah 100 juta ya. Bahkan di awal promo itu harganya itu ada yang dulu tuh malah 75, malah ada 55 ya, macam-macam dari produsen yang ini. Kemudian ternyata dari para pembeli ya, para konsumen itu mereka pada merasa tertipu teman-teman. Tertipunya apa? Oke, kita lihat di komentar di bawahnya ya. Dan ini konten kreatornya Mas Yuda Putra ya. For your information, FYI. Setelah mobil saya terima ternyata mengalami kerusakan, jadi saya kembalikan lagi ke pihak Satria Motor untuk diperbaiki atau diganti. Tapi sampai sekarang unit belum dikembalikan ke saya, dan semua sales ataupun bagian operasional tidak bisa dihubungi, dan semua pegawai legal sudah resign. Waduh, ini pegawainya pada resign karena tidak digaji. Oke, jadi jika ada info bisa saling share di sini ya, biar saling bantu dan para pelaku bisa ditangkap ya, tertangkap secepatnya. Oke, perusahaan ini korbannya banyak sekali, salah satunya saya ya. Jadi ini berbagai alasan, 1001 alasan ya. Kantornya sekarang ditutup, customer service-nya juga alasannya HP rusak dan sebagainya. Oke, kemudian ini saya termasuk urban juga, udah 2 tahun. Wah, ini 2 tahun uang saya 36 juta dari 75 juta belum dikembalikan ya. Kantornya sudah tutup, kabarnya bikin PT baru lagi namanya PT Evolusi Otomotif Indonesia. Waduh, ini harus diselidiki siapa pemiliknya, karena PT baru ini kemarin juga pameran mobil listrik di mall dengan harga murah. Oke teman-teman, kalau menurut pengamatan saya ya, sebenarnya kendaraan ini permasalahannya bukan di barangnya ya, karena kendaraan ini diambil dari Cina, jadi produsennya di Cina jelas ya, bukan produsen Indonesia. Kemudian Cina pasti akan membuat ya sesuai spesifikasi yang ingin dia jual, dia akan jual di harga jual berapa, kemudian dia akan membuat spek yang seberapa, itu dia sudah perhitungkan pasti. Oke, dan ini ownernya ini dia sudah, barangnya sudah jadi, udah sampai, dan ternyata apa teman-teman? Ini lihat, belum sempat direview mobil sudah rusak ya, seperti di komentarnya ya. Ini baru perjalanan 2 kilo, hampir 3 kilo udah tenaganya nggak ada nih, udah full ditekan. Mana nyampe 100 kilo nih dari full. Nih. Oke, mobil ini bermasalah jelas ya. Ya di display, kemudian dicoba untuk test drive beberapa kali oleh para konsumen, calon konsumen ya. Kemudian yang diberikan kepada abangnya ini adalah sisa display ya, bekas display, bukan barang yang baru diambilkan. Bahkan si abangnya ini sudah pesen untuk varian yang berbeda, dikirimnya barang yang ini. Jadi itu sudah kacau, berarti permasalahan utamanya adalah di perusahaannya teman-teman. Jadi
permasalahan paling utama itu ada di perusahaannya yang tadi konon tidak menggaji karyawan sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai penjual dengan baik. Kalau barangnya sih asalkan orang yang mau beli sudah sepakat dengan spesifikasi seperti ini, kondisi baterainya seperti ini, kemudian di test drive seperti itu ya, kemudian memang sudah sepakat beli ya sudah beli saja nggak masalah. Mungkin ini kan kecepatannya di bawah 100 ya, kayak masih kategori mobil mainan ya nggak masalah kalau yang beli sudah sepakat. Kemudian barangnya benar-benar setelah dibeli ya diberikan, kemudian surat-suratnya ya diurus dan benar-benar sampai ke konsumen dengan baik. Kemudian ternyata kendaraan ini sudah rusak ya kembalikan lagi ke penjualnya untuk diganti atau diperbaiki. Nah ini ya banyak variannya ya. Nah, baterainya cuman kayak gini ya teman-teman, baterai yang sangat sederhana ya, cuman ya kayak mobil-mobil mainan juga kayak gini baterainya ya. Jadi produsen Cinanya sih nggak ada masalah ya, dia sudah memproduksi. Mungkin ini ada bagian ini yang ada errornya ya, mungkin mobil yang varian lain mungkin enggak, bisa jadi karena ini ya belum teruji di jalan ya, belum teruji oleh para penggunanya. Nggak tahu di Cina sudah pada menggunakan apa belum, testimoninya seperti apa ya. Kalau cuma ngejar barang murah ya seperti ini. Ini kalau diprediksi ya, mungkin untuk bodi seperti ini kalian kalau beli 20 juta mungkin mau enggak ya 20 juta ya. Kemudian kalau mesinnya, sistem untuk listriknya, penggeraknya itu kalau ngerakit ya 15 sampai 20 juta itu sudah bisa teman-teman. Jadi mobil ini kalau di kisaran 50-an juta itu layak ya dengan kelas yang segini ya. Nah kalau kelasnya udah beda lagi, kecepatannya lebih, kemudian apalagi baterainya ada sistem pendinginnya ya itu udah beda lagi. Makanya jangan heran kalau mobil ini murah ya, layaknya mobil-mobil mainan lah ya, mobil-mobil listrik yang mainan itu kan juga murah-murah ya. Nah ini mungkin didesainnya ya hanya untuk kendaraan-kendaraan ringan jarak dekat, mungkin antar ke sekolah dan sebagainya ya, mungkin segitu saja. Jadi ekspektasinya nggak bisa lebih ya untuk perjalanan yang jauh luar kota, itu sama sekali nggak bisa loh ini ya, tidak layak lah. Oke teman-teman, kalau ada nanti dia buka lagi di pameran lain dengan nama perusahaan lain ya harap hati-hati aja. Yang jelas kalau mau beli kendaraan pastikan sudah punya kredibilitas ya penjualnya itu. Jangan sampai kalian sudah mengeluarkan uang ternyata barangnya tidak nyampe, kayak para konsumen yang ada di konten-konten ini, mereka merasa tertipu teman-teman. Jadi sudah mengeluarkan uang ternyata tidak menerima barang. Oke, semoga informasi ini bermanfaat, menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Ikuti terus, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.